Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian semua beserta keluarga selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di masa pandemi corona ini, kita semua diselamatkan dari serangan virus corona. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji sejarah kebudayaan Islam tentang Sunan Muria. Kalian sudah kenalkan Sunan Muria? Sudah pernah dengarkan atau sudah ada yang pernah ke makam Sunan Muria? Oh ya, itu ada yang sudah pernah ke makam Sunan Muria ya. Ya, alhamdulillah. Anak-anakku, Sunan Muria ini secara garis besar merupakan seorang wali yang suka berbaur dengan orang. Suka serawungan istilah Jawanya. Suka berteman dengan setiap orang dari kalangan manapun, terutama dengan kalangan bawah, dengan petani, nelayan, peternak, orang yang tidak punya pekerjaan. Sunan Muria tidak segan-segan berkumpul dengan mereka. Sunan Muria ini termasuk seorang wali yang menjauhkan diri dari dunia politik, menjauhkan diri dari dunia kekuasaan. Karena itu beliau bertempat tinggal di lereng gunung, menjauh dari kota, dan berdakwah di lereng Gunung Muria, sebuah gunung yang terletak di daerah Colo. Daerah Colo itu sekitar 18 km dari arah Kudus, Jawa Tengah ya, sekitar 18 km. Kota Jenang itu Kudus ya. Ada makamnya Sunan Kudus, itu sekitar 18 kilo. Dari Kudus ada namanya Gunung Muria. Anak-anakku, Gunung Muria ini lumayan tinggi, sekitar 1.600 meter ya, di tempatnya Sunan Muria. Dan Sunan Muria pun dimakamkan di situ, di tempat beliau berdakwah waktu itu di lereng Gunung Muria. Anak-anakku, nama Sunan Muria yang asli adalah Raden Umar Said, atau terkenal dengan Raden Prawoto, Nah itu ya. Ya, Raden Prawoto lebih kenalnya. Raden Prawoto berarti Sunan Muria. Sunan Muria merupakan murid dari Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Muria ini berarti dulu berguru kepada Sunan Kalijogo. Sunan Muria tergolong sufi, suka menjauhkan diri dari hal-hal keduniaan. Dia menjauhi hal-hal yang bersifat dunia. Karena itu dia banyak bergaul dengan orang kalangan rakyat jelata. Murid-muridnya banyak dari rakyat jelata, dari petani, pedagang, peternak, pengangguran, nelayan. Nah itu ya. Dakwah Sunan Muria dimulai sejak berdirinya Masjid Agung Demak. Sejak Masjid Agung Demak berdiri, beliau mulai berdakwah. Waktu itu Sunan Muria dijadikan sebagai seorang muadzin. Tahu muadzin? Muadzin itu yang Allahu Akbar, ya, orang yang biasanya menyerukan adzan. Sunan Muria saja enggak malu adzan. Mengapa kalian harus malu? Jangan malu ya. Kalau waktunya subuh kalian adzan, maghrib adzan, duhur adzan, asar adzan, niru Sunan Muria ya. Nanti semoga kalian juga jadi wali seperti Sunan Muria. Oke? Jangan malu adzan, jangan takut adzan ya. Adzan seperti Sunan Muria. Anak-anakku, Sunan Muria ini termasuk salah seorang yang memilih Raden Patah sebagai Sultan Demak. Salah satu orang yang memilih Raden Patah sebagai seorang sultan adalah Sunan Muria. Sunan Muria terkenal sebagai orang yang pandai memecahkan masalah. Ada berbagai masalah, ada keributan, yang memecahkan masalahnya adalah Sunan Muria. Ada dua orang yang bersengketa yang memecahkan Sunan Muria. Dan biasanya diterima oleh berbagai pihak, pandai memecahkan masalah. Karena itu Raja Demak pun sangat senang terhadap Sunan Muria.
Sebagai bukti bahwa kerajaan Demak senang pada Sunan Muria, di lereng Gunung Muria ada sekitar 17 makam prajurit dari kerajaan Demak. Anak-anakku, Sunan Muria ini terkenal sebagai orang yang topongeli, melakukan topongeli. Ya. Topongeli itu adalah menghanyutkan diri dengan masyarakat. Topo yang tidak menyendiri tetapi menghanyutkan diri dalam masyarakat. Topo yang bergaul dengan masyarakat awam, masyarakat kebanyakan. Nah, jadi dia terkenal sebagai seorang wali yang suka topo ngeli. Kalau ada pertanyaan siapa yang suka topo ngeli, adalah Sunan Muria. Anak-anakku, demikian tadi sedikit uraian Pak Dar tentang Sunan Muria. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kisah Sunan Muria ini akan kita bahas di pertemuan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.